Halo semua, ketemu lagi sama aku Nita di channel Ekonom. Setiap pekerja pastinya melakukan aktivitasnya dengan harapan mendapat imbalan gaji. Nah, upah atau gaji rata-rata di setiap daerah sendiri bisa saja berbeda. Secara umum, upah minimum provinsi atau UMP itu dari tahun ke tahun selalu naik. Coba kamu lihat data ini deh. Di sini kamu bisa lihat nih, UMP di Jakarta kurang lebih di 12 tahun terakhir upah minimum provinsi ini selalu naik. Kalau kita bandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta ini beda banget kan? Bahkan dalam satu kota atau kabupaten, upah minimumnya bisa beda juga. Sampai sini mungkin kamu bertanya-tanya nih, kenapa UMP di setiap provinsi itu berbeda-beda? Kenapa nggak disamain aja gitu? Terus, bisa dapat angka sekian juta rupiah itu dapat dari mana sih dalam penetapan upah minimum itu? Sebelum jawab rasa penasaran kamu, kita bahas dulu beberapa aspek penting yang harus kamu tahu dulu. Tonton videonya sampai selesai ya. Di Indonesia, mekanisme acuan penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan standar angka kebutuhan hidup layak atau bisa disingkat dengan KHL. Sederhananya gini, sebetulnya seorang pekerja itu butuh uang berapa sih untuk bisa hidup layak selama 1 bulan? Agar para pekerja yang bersangkutan bisa tetap produktif, bisa naikin produktivitas perusahaan dan di suatu titik bisa menaikkan produktivitas negara. Nah, angka KHL ini merupakan angka baku yang dihitung dengan mempertimbangkan besaran kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, pakaian, transportasi, rekreasi, kesehatan, pendidikan, makanan, dan minuman, sampai kebutuhan sehari-hari kayak gula, teh, susu, sayuran, beras, sampai tabungan. Untuk perhitungan KHL dilakukan oleh Dewan Provinsi atau Kabupaten dan Kota. Mereka akan membentuk satu tim survei yang terdiri atas 3 peserta terkait, yaitu perwakilan dari serikat pekerja, perwakilan dari pengusaha, dan perwakilan dari pemerintah. Ditambah 1 peserta lagi yang bersifat netral, yaitu peserta dari akademisi. Dalam aktivitas survei KHL ini biasanya dilakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan September. Sedangkan untuk 3 bulan sisanya, angka KHL akan dihitung dengan metode prediksi saja. Setelah angka KHL bulanan berhasil didapatkan, nantinya tim survei akan menghitung rata-ratanya dari angka rata-rata itulah yang akan dijadikan sebagai KHL daerah dan digunakan sebagai standar baku untuk menetapkan upah minimum suatu daerah. Dalam penetapan upah minimum, setiap provinsi mengikuti aturan dan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dari perhitungan berdasarkan angka KHL ini, harapannya para pekerja itu bisa hidup dengan layak dan bisa nabung juga. Dari sinilah dasar penetapan upah minimum di suatu wilayah. Maka muncullah upah minimum provinsi kayak Jogja, Surabaya, Bali, dan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Karena kebutuhan hidup layak di suatu provinsi atau kota berbeda-beda. Misalnya nih, KHL di kota Jakarta pasti berbeda dengan KHL di kota Jayapura. Sebetulnya ada banyak banget acuan dari perhitungan untuk penetapan dari UMP ini. Tapi di video ini sengaja aku bikin sesederhana mungkin agar kalian paham dulu dasar pengambilan upah minimum di Indonesia. Buat kamu yang mungkin kebetulan nonton video ini dan kamu pernah jadi tim survei KHL, pasti tahu apa-apa saja sih yang dihitung. Coba komen di kolom komentar ya. Oke deh, semoga video ini bisa menambah wawasan kamu tentang dunia ekonomi kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.